warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, inilah Hudaybiyah. Ya, jangan lihat masjidnya, jangan lihat bangunan ininya, tapi lihat Hudaybiyahnya. Dulunya nggak ada masjid. Justru masjid ini dibangun untuk memperingati peristiwa yang pernah terjadi di sini. Ya, diawali dari mimpinya Rasulullah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama aminin muqassirina ru'usakum wa muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun ke-6 Hijrah, sesudah 6 tahun Rasulullah berada di Madinah, ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa ingin pulang kampung. Ya, mana Mekah? Karena Mekah itu bukan sekedar tempat kelahiran, bukan buat beliau, tetapi tanah kecintaan. Kan pernah kemarin saya jelasin, ketika Rasulullah mau keluar dari Mekah dalam hijrah, apa kata beliau? Allahumma akhrajuni min ahabbil biladi ilayya wa askinni fi ahabbil biladi ilaika. Ya Allah, mereka telah mengusir aku dari tempat yang paling aku cintai, maka berikanlah aku tempat tinggal di tempat yang paling engkau cintai. Mekah dicintai oleh Rasulullah, tapi Madinah lebih dipilih oleh Allah untuk Nabi. Jadi kan hebat dua-duanya. Nah, ada rasa kangen, Pak. Rasa kangen itu akhirnya terbawa dalam mimpi Rasulullah, dan mimpi Nabi enggak kayak kita. Kalau mimpi kita kan udah kembang tidur. Tapi mimpi Rasulullah itu bisa jadi merupakan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh beliau secara benar. Maka mimpi Nabinya apa? Nabi beramah mimpi dalam tidurnya memasuki Masjidil Haram Mekah dalam keadaan aman, ya. Untuk apa? Untuk beribadah umroh. Ya, itu pada tahun lupa pada bengong. Pada tahun ke-6 Hijrah. Ya, pada tahun ke-6 Hijrah, berarti sekitar tahun 628. Ya, 620, karena hijrah itu terjadi 628. Nah, Rasulullah mimpi begitu, maka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkatlah Nabi bersama dengan 1.300 orang. Kan bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang belum pernah terjadi di Jazirah Arab. Rombongan orang berangkat sebanyak 1.300 orang. Berangkat dan berumroh, berihram dari mana? Bir Ali biasa. Bir Ali biasa. Berangkat ke Mekah. Ya, dengan membuat 70 ekor onta dan kambing. Nah, sampai di Mekah, orang Mekah sudah siap dengan siapa? Panglimanya Khalid bin Walid untuk menyambut Nabi. Padahal Nabi dan rombongan tidak untuk perang, tetapi Khalid bin Walid jaga di pintu gerbang Mekah. Nah, makanya Rasulullah mengambil jalan lain ke sini. Paham Pak ya? Menghindari bentrokan. Menghindari bentrokan dengan siapa? Dengan pasukan Mekah yang udah siap menyambut dengan persenjataan lengkap. Nabi lewat jalan sini, berhenti di sini, membuat base camp. Oh, jadi di sini dulu belum ada masjid. Ini bengongnya lain, bengongnya ini jangan bengong banget. Belum ada masjid, maka Rasulullah berdiam di sini, membuat base camp. Ya, membuat base camp. Dan Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman untuk berunding dengan orang Mekah supaya diizinkan masuk Mekah untuk umroh, melaksanakan tawaf, sa'i dan gunting rambut. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Berangkatlah Sayyidina Utsman. Enggak lama sesudah itu terdengar kabar Sayyidina Utsman ditawan dan dibunuh. Ya Pak ya, ditawan dan dibunuh. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat di sini, ya, untuk membaiat diri. Akhirnya dulu di sini ada sebuah pohon, ya. Maka para sahabat di sini berbaiat kepada Rasulullah untuk apa? Membela
sampai titik darah penghabisan. Siap di sini semua 1.300 orang berbaiat diri yang namanya baiatur ridwan. Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sesungguhnya Allah sudah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Ada pohon dulu di sini. Nah, jadi itu yang pertama, baiatur ridwan, bai'ah ridwan. Ya, untuk apa? Menunjukkan kesetiaan sahabat umat Islam membela Allah dan Rasulnya sampai titik darah penghabisan. Ketika itu selesai, datang utusan dari Mekah bersama dengan Sayyidina Utsman. Ya, mau berunding. Berundinglah di sini, Pak. Berunding yang pada akhirnya sampai kepada keputusan. Apa keputusannya? Keputusan yang paling penting aja dah. Padahal keputusannya merugikan Islam sebetulnya. Merugikan. Mana? Rasulullah dan umat Islam tidak boleh memasuki Mekah pada tahun itu. Pada tahun itu tidak boleh memasuki Mekah, diizinkan tahun depan. Nah, Rasulullah dari Bir Ali sampai di sini dan sahabat udah ihram. Paham nggak? Udah ihram, mau umroh, sampai di sini kagak boleh, nggak boleh masuk Mekah, kan terpaksa nggak bisa umroh, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, nggak bisa tahallul, gunting rambut. Akhirnya karena nggak bisa, Rasulullah di sini potong dam. Nabi sendiri potong damnya adalah onta rampasan dari Abu Jahal. Itu onta mahal. Di hidungnya ada rantai, ada gelang perak. Tuh, itu tandanya onta mahal. Dipotong di sini. Barulah Rasulullah membuka pakaian ihram. Jadi sampai sekarang Bapak dan Ibu kalau udah niat umroh, nggak jadi umroh dam. Paham nggak? Satu, yang kedua, udah potong dam, tetap harus melaksanakannya. Kenapa? Udah buka pakaian, udah gunting rambut, buka pakaian, ya, sehingga tetap terkena. Udah pakai pakaian berjahit. Nah, tetap harus dilaksanakan. Itu tahun ke-6 Hijrah Bapak dan Ibu ya. Maka dari sini sesudah melaksanakan dam, semuanya buka baju, kembali Rasulullah ke Mekah. Kembali ke Madinah. Ya, ke Madinah. Di tengah jalan itulah turun ya surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Terus walladzina ma'ahu asyiddaw, itu kan akhirnya begitu ya Ustaz ya. Surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Pak, itu surah Al-Fatah ya, sebagai hadiah salah satunya kepada Rasulullah dan umat Islam yang rela mengalah di sini. Padahal ngalah, Pak. Sayyidina Umar udah gemes banget sama orang Mekah. Gua hajar juga deh, kata Sayyidina Umar. Gemes, kenapa? Karena isi perjanjian itu mengecilkan Rasulullah. Perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan penduduk Mekah. Yang mereka maunya kan pada perjanjian antara Rasulullah. Mereka nggak mau pakai nama Rasulullah. Mereka nggak mau mengakui. Sayyidina Umar dan yang lain pada gemes semuanya. Dan isi perjanjian yang lain. Jadi ringkasnya Rasulullah kembali, Pak, ke Madinah. Nah, tahun berikutnya tahun berapa tuh? Tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijrah Rasulullah kembali ke Mekah. Makanya ada sebagian mengatakan tahun ke-7 Hijrah Rasulullah merasakan umroh qadha. Kenapa? Umroh yang tidak jadi dilakukan ketika di sini. Paham ya? Maka qadha. Maka sampai sekarang begitu, Bapak. Kalau Bapak dan Ibu udah keburu buka baju sebelum melaksanakan tawaf dan sa'i padahal udah niat ihram, maka Bapak dan Ibu di samping harus bayar dam kambing, harus qadha. Harus qadha umrohnya. Tahun ke-7 Rasulullah balik lagi, menambah lagi sahabat, Pak, yang ikut. Berapa? 1.500 orang. 1.500 orang. Orang Quraisy udah terlanjur pegang janji. Gentle dong. Ada gentle agreement.
Ada perjanjian yang gentle. Udah berjanji nggak mau ganggu, tetapi di rekayasa Pak. Mana rekayasanya? Dia kumpulkan orang Mekah semua. Muhammad mau datang cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Muhammad mau datang dengan pasukannya, ayo kita tonton. Kenapa? Karena mereka tahu orang Mekah itu nggak kuat panas, nggak kuat dingin. Jadi kalau di Madinah pasti udah pada lemas. Kita tonton mereka yang udah pada lemas. Rasulullah dikasih wahyu oleh Allah. Ya, maka sebelum sampai Mekah, yang sudah tahun ke-7 itu balik lagi umroh untuk udah berihram, sebelum sampai Mekah Rasulullah suruh buka bahu kanan yang laki-laki. Ini dia nih sejarahnya. Sejarah buka bahu kanan. Oh, jangan panjang-panjang. Ohnya Bu, laler masuk urusannya. Oh, di situ ya. Itu sejarahnya ittiba namanya, bukan ittiba. Kalau ittiba ngikutin ittiba pakai to, pakai po. Artinya membuka bahu kanan bagi laki-laki ketika berihram, khususnya ketika tawaf. Supaya apa? Kelihatan gagah, maco, seterap. Coba kalau ini kan kagak, kelihatan begini kredong. Nah, waktu tawaf, itu sejarahnya, itu sunnahnya. Ya, kemudian yang kedua mana? Disunnahkan putaran kedua, ketiga, dan keempat, 1, 2, dan 3 nih. Buat yang tawaf nih, bukan sa'i. Itu sejarahnya di situ. Rasulullah ingin memperkuat tuh. Maka kata Rasulullah, orang yang paling berbahagia saat ini yang mampu menunjukkan kekuatannya di depan musuh. Begitu Rasulullah, begitu Pak, berikan gaya, begitu sahabat semuanya. Orang Mekah psikologisnya udah kalah. Ternyata salah dugaan kita. Kirain udah pada lemes, kirain udah pada loyo, kirain udah pada letoy. Ternyata gagah. Wah, psikologis menang Pak. Ya, menang psikologis tuh. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian sejarah ini. Jadi ini walaupun tempatnya kecil, lompatan sejarahnya tinggi. Walaupun kecil, lompatan sejarahnya luar biasa. Dari situlah muncul. Makanya ketika perjanjian damai antara Rasulullah dengan di sini terjadi, Pak, apa yang terjadi? Ya, saat tahun itu juga Islamlah, masuk Islamlah Khalid bin Walid. Yang kedua siapa? Amr bin As. Ini dua tokoh ini aja udah, waduh. Yang satu jago perang, yang satu jago politik. Amr bin As, jago politik Pak, juru runding, lobbier. Orang yang juru politiknya luar biasa, Amr bin As. Yang kedua, Khalid bin Walid, udah. Tentara dikuasain, politis dikuasain, habis sudah. Makanya begitu tahun ke-8 Rasulullah Fathu Makkah, seakan-akan Mekah udah kosong. Dipersilakan Rasulullah, welcome, marhaban. Tuh. Jadi semuanya berawal dari sini Pak. Semuanya berawal dari sini. Makanya ini tempat kecil, tempatnya besar sejarahnya. Dan salah satu lagi Pak, mohon maaf, ketika di sini beberapa hari sahabat kehabisan air, walaupun di sini dulu ada mata air. Kehabisan air Pak sahabat, udah nggak ada lagi air. Yang 1.300 orang, MCK-nya bagaimana tuh Pak? Mandi dan lain sebagainya. Maka ada air sedikit di sini, Rasulullah celupkan tangannya. Ya, dicelupin tangan, jangan liatin cincin, jangan liatin cincin, tangan. Nggak ada lagi. Zoom. Ya, tuh. Rasulullah celupkan tangannya Pak. Dari sinilah salah satu tempat di mana mengalir air dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini air lebih mulia dari air Zam-Zam. Cuman sumbernya udah nggak ada. Kalau air Zam-Zam masih ada sumbernya. Nih, ya, ini nih, ya. Wal ma'u tafajjara wajaro baina isba'i. Dalam satu kitab bisa katakan begitu. Wal ma' air tafajjara memancar, wajaro dan mengalir di antara jari-jari Rasulullah. Ini yang paling mulia air, semulia-mulianya air. Cuman sumbernya udah nggak ada. Ya, jadi disinilah salah satu mukjizat Rasulullah muncul mana? Dari sela-sela beliau keluar air, cukup selama beberapa hari untuk mandi, minum, MCK dah. Cukup, bayangin Pak. Perlu berapa kubik itu air keluar dari sini. Ya.
Nah, ini salah satunya di sini keluarnya. Walaupun di sini juga tempat mata air, tapi di sini Allah ingin menunjukkan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, sejarah yang pernah terjadi di sini. Sengaja kita datang ke sini, meskipun kecil, tetapi mempunyai lompatan sejarah yang sangat luar biasa, yang merupakan kemenangan psikologis Islam atas kafir, Rasulullah atas Mekah. Tahun ke-7, tahun ke-8, 2 tahun. Tahun ke-6 di sini, tahun ke-7 Umrah Qadha, tahun ke-8 Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fathu. Sampai di sini penjelasan saya. Kita berdoa mudah-mudahan dengan berangkat ke sini, dengan berziarah ke sini, Allah perkuat Islam kita. Amin. Allah berikan kekuatan Islam kepada kita, dan bukan cuma itu, Allah berikan ruh perjuangan kepada kita untuk mempertahankan Islam. Sedangkan ini cuman ya bangunan yang dibangun oleh pemerintah Utsmaniyah Turki. Dulu kan Mekah ini ala riasati al-Utsmaniyah, ya, di bawah kekuasaan kerajaan Ottoman Turki. Ya, makanya orang Turki demen banget lihat nih. Ya, jadi ini bukan apa-apa, karena memang dulunya nggak ada masjid, dulu sudah ada pohon, ya, ar-ridwan, bai'atur ridwan. Jadi dua, satu bai'atur ridwan antara Nabi dan sahabat untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan. Yang kedua sulhul Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, perundingan Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang Mekah. Ya, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil Islam. Amin. Wa amitna ala dinil Islam. Amin. Allahumma tsabbit qulubana ala al-Islam wa tsabbit qulubana ala at-tauhid wa tsabbit qulubana ala asy-syari'ah wa tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati hadzal makan wa bi barakati man fi hadzal makan wa bi barakati mu'jizati Rasulillah fi hadzal makan. Ya sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada mau lihat masjidnya dulu?